Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran untuk pembahasan soal tes potensi skolastik SBMPTN 2020 dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Ini adalah video yang kedua, di mana sama seperti yang video pertama, saya akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan walaupun teksnya dalam bahasa Inggris. Untuk teks saya serahkan kepada kalian untuk bisa menyimaknya dengan benar. Yang jelas kalian ada kepahaman dari apa yang akan dijelaskan. Oke, jangan lupa kalian sudah menonton video yang pertama. Nah, khusus untuk video yang kedua ini membahas tentang sudut. Jadi untuk sesi atau video yang kedua ini kita khususkan tentang sudut. Oke, langsung saja. Perhatikan gambar berikut, di mana di sini ditanyakan adalah nilai A dari sudut yang ada pada gambar ini, di mana ini sudut yang pertama diketahui adalah 110, ya. Kalau lihat dari nilainya, di sini ada X dan Y, dan X ya. Berarti ini nilainya sama atau besarnya sama karena sama kaki. Oke, kita lihat dulu segitiga yang pertama, segitiga yang kecil, di mana di sini X ditambah 110 ditambah Y itu harus 180. Sehingga X tambah Y, kedua ruas dikurangi 110, berarti nilainya 180 kurangi 110 adalah 70. Maka kita sudah punya nilai bahwa X tambah Y itu 70. Sehingga untuk segitiga yang kedua, bahwa A ditambah 2 kali X tambah Y, karena nilainya sama, itu harus 180. Jadi A kali 2 kali 70 adalah 180. Berarti A ditambah 140 sama dengan 180. Maka A sendiri adalah 180 dikurangi 140. Berarti 40 ya. Jadi besar sudut A, nilai A pada gambar ini adalah 40. Bisa mengerti ya? Lanjut. Perhatikan gambar di samping. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang X, Y, dan Z dari sudut ini? Dari segitiga ini. Di sini diketahui bahwa sudut A 45, sudut C 95, dan sudut B belum bisa ditentukan. Oke. Bahwa sudut B atau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu total halus 180. Sudut A 45, sudut B belum ditentukan, sudut C 95, maka nilai sudut B bisa kita dapatkan. 45 tambah 95 berarti 140. Berarti nilai B bisa ditentukan. Kedua ruas kurangi 140. Jadi B-nya adalah 40 ya. 180 dikurangi 140. Nah, kalau misalkan sudutnya sudah ditentukan, maka perbandingan sisi-sisinya sama dengan perbandingan sudut-sudutnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini sudut B, itu nilainya kurang daripada sudut A, kurang daripada sudut C, maka sisi yang menghadap sudut tersebut juga perbandingannya sama.
Artinya berarti B itu menghadap sisi X. Berarti X, kemudian A itu menghadap sisi apa nih? Z. Berarti X kurang dari Z, dan C itu menghadap sisi Y. Berarti kurang dari Y. Jadi perbandingan sudut besarnya sama dengan perbandingan sisi yang menghadap sudutnya. Jadi yang benar adalah X kurang dari Z kurang dari Y. Kalau misalkan kalian lupa atau ragu, mungkin saya kasih ilustrasi sederhana mengingatkan tentang sudut perbandingan trigonometri dengan menggunakan sudut istimewa. Katakanlah ini 30, ini misalkan 60. Ya. Sinus 30 itu setengah ya. Berarti ini 1, 2, ini berarti akar 3 gitu ya. Sin 30 itu setengah. Atau cos 60 itu adalah setengah. Nah, 30 itu kan nilainya kurang dari 60. 60 kurang dari 90. 30 itu menghadap 1. 60 itu menghadap akar 3. 90 itu menghadap 2. Nah, jadi 1 dengan akar 3 dengan 2. Nah, nilainya adalah demikian. Jadi perbandingan sudut dan perbandingan yang menghadap sudut itu sama. Gitu ya. Oke, ini sebagai catatan atau kalau seandainya kalian lupa tentang teorema atau kesimpulannya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut di mana nilai X pada gambar tersebut berapa. Oke. Nilai X itu adalah demikian ya. Nah, saya buat garis yang sejajar. Tentang sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis yang sejajar. Gitu ya. Ini sejajar. Ini sejajar maksudnya ya. Oke lah, langsung aja. Ini sejajar dengan B. Kalau dia sejajar, berarti ada sudut yang sama. Kalau dia dibagi atau dipotong oleh sebuah garis. Jadi kalau ada dua garis sejajar, memotong sebuah sudut, maka ada sudut yang sama. Oke, misalkan ini 25. 25 itu kalau ini CD ini sejajar, ini misalkan L ya, sejajar dengan garis L, maka nilai ini juga sama. Itu namanya sudut sehadap 25. Gitu ya. Kemudian begitupun yang 45. 45 itu menghadap yang sama. Jadi ini sama, menghadap berarti ini 45. Gitu ya. Sehingga X itu nilainya adalah sama dengan 25 ditambah 45. Jadi hasilnya adalah 70. Jadi X-nya 70. Gitu ya. Ingat ya, teoremanya. Kalau ada dua garis sejajar, dipotong oleh sebuah garis, maka akan membentuk sudut yang sehadap itu sama besarnya. Ini namanya sudut sehadap. Gitu ya. Asal garisnya memotongnya kedua garis yang sejajar tersebut. Bisa mengerti? Oke, kita lanjutkan. BDC adalah segitiga sama kaki ya, di mana BC sama dengan CD. Titik A berlokasi atau terletak pada atau menghadap ya maksudnya, menghadap sisi apa nih, CB ya. Titik A segaris mungkin ya, segaris
Ya lain. Segaris dengan BC. Jika P diketahui 34, ini 34, maka berapa nilai X? Nah, berarti kita harus tahu besar sudut ini. Berapa gitu kan? Karena dia sama kaki, berarti sudut, katakanlah ini saya kasih nama ya, A, berarti ini juga A, karena sama kaki. Jadi A ditambah A ditambah Q itu harus 180. 2A ditambah Q, Q-nya sudah ditentukan 40. Berarti 2A bisa kita tentukan 180 dikurangi 40, berarti 140. Maka A sudah kita tentukan 140 dibagi 2. Jadi 70 ya. Oke, karena A-nya 70, berarti pelurusnya sudut ABD itu berpelurus dengan sudut A. Gitu ya. Jadi sudut ABD ditambah A, A-nya itu 70, harus 180. Jadi sudut ABD itu adalah 180 dikurangi 70, 110 ya. Dengan demikian sudut AX pada segitiga ABD, bahwa X ditambah 34 ya, ditambah 34 ditambah 110 itu total harus 180 karena jumlahnya 180. Jumlahkan berarti 144, maka nilai X bisa kita dapatkan 180 dikurangi 44 berarti 36. Jadi X-nya 36. Bisa ngerti ya? Lanjut. Diketahui segitiga di samping adalah A kuadrat B kuadrat sama dengan C kuadrat. Apakah benar? Nah, kalau benar berarti kita harus menunjukkan bahwa ini harus siku-siku. Ya. Jadi kita harus tunjukkan siku-siku. Kita tunjukkan segitiganya adalah siku. Oke. Apakah dengan M sama dengan 2N kita bisa tentukan? Belum bisa ya. Kita beri huruf aja ya, biar mudah. Ini C, ini A, ini B. Jadi pada segitiga ABC, bahwa M ditambah N ditambah sudut C itu harus 180. Gitu ya. Itu keterangan dari gambar. Nah sekarang kalau pernyataan 1 kita katakan M sama dengan 2N, maka kita baru bisa menentukan atau mengatakan bahwa 2N ditambah N ditambah C adalah 180. Kita belum bisa mengatakan bahwa C itu 90 atau N-nya berapa. Kita belum bisa. Berarti yang kedua, kalau yang kedua saja diketahui, M ditambah N 90, apakah kita bisa memastikan bahwa nilai C-nya 90? Nah, kalau ini berdasarkan keterangan bahwa M ditambah N ditambah C itu kan harus 180. Karena M ditambah N-nya 90, maka C sudah bisa kita tentukan. Berarti C adalah 90. Nah, karena C 90, maka segitiga ABC siku-siku. Siku. Karena siku-siku berarti berlaku bahwa A kuadrat B kuadrat adalah C kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya 2 saja cukup untuk bisa memastikan bahwa pernyataan itu bisa
kita simpulkan. Atau A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat itu bisa kita simpulkan. Berarti pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan 1 saja tidak. Kalau 1 saja enggak. Tapi kalau 2 saja cukup. Bisa mengerti ya? Lanjut. Pada bangun di samping, AE dengan BD berpotongan di C. AE, BD berpotongan di C. Maka X min Y bisa kita tentukan jika apa? Oke, apakah pernyataan 1 saja cukup, atau harus dua-duanya, atau 2 saja cukup? Oke, di sini AB sama dengan BC. Misalkan pernyataan 1, AB sama dengan BC sama dengan AC. Kalau ini bisa ditentukan, maka X min Y bisa. Karena ini sudut sehadap namanya. Sudut bertolak belakang itu sama. Jadi ini sama bertolak belakang dengan ini. Ya. Nah, karena ini AB, BC, AC sama, otomatis. Jadi kalau misalkan AB sama dengan BC sama dengan AC, berarti ini sama sisi. Kalau sama sisi, berarti sudutnya sama. Maka X adalah 60. Karena X 60, berarti sudut Y juga 60. Karena sama semua. Gitu ya. Bisa ngerti ya? Jadi karena sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, maka kesimpulannya Y berarti sama. Gitu ya. Sudut A sama dengan B sama dengan C, maka Y adalah 60. Jadi cukup. Untuk 1 kita bisa nyatakan benar. 1 saja cukup. Sekarang 2. DE sama dengan EC sama dengan DC. Juga cukup. Berarti ini 60. Kalau ini 60, ini 60. Nah, ini belum bisa dipastikan. Kalau seandainya, jadi 2 saja tidak bisa dipastikan. Tapi ini saja boleh. Jadi 1 saja, pernyataan 2 saja tidak cukup. 1 saja cukup. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Gitu ya? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika panjang AB sama dengan AC. Ini panjangnya sama. Berarti sudut B itu sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut C. Berarti praktis bahwa sudut B tambah sudut C ditambah 40 itu harus 180. Berarti sudut B ditambah sudut C. Sudut C-nya sampai sudut B ya. Dipindah kanan berarti 140. Jadi 2 sudut B adalah 140. Berarti sudut B sendiri adalah 70 ya. Sudut B sendiri adalah 70. Yang ditanyakan adalah BDC. Oh, berarti kalau ini diketahui sudut C dong ya ini. Maka sudut C bisa langsung sebenarnya 70. Sehingga sudut C ditambah sudut ini pada segitiga ini ya. Pada segitiga BCD.
Jadi sudut C ditambah sudut B ditambah sudut D itu harus 180. Sudut C-nya sudah dapat 70, sudut B-nya sudah ada 25, tinggal sudut CD-nya. Sudut C maksud saya. Sudut D berarti ini 95, D ditambah 100 sama dengan 180. Berarti sudut D adalah 180 dikurangi 95. Berarti 85. Gitu ya? Saya berarti? Jika sudut P dan Q adalah 4525, oke, sudut P 45, sudut Q 25, maka sudut R berapa? Gitu ya. Oke, kita coba langsung saja. Gitu ya. Oke, ini adalah sudut P, berarti ini juga sudut P. Ini adalah sudut Q, berarti ini juga sudut Q. Namanya sudut dalam berseberangan. Jadi sudut R itu adalah sudut P ditambah sudut Q. Berarti 45 ditambah 25. Jadi 70 ya. Jadi sudut R itu 70. Bisa berarti ya? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Tentukan nilai Y jika di gambar ini dapat kita nyatakan. Kita lihat gambar dulu bahwa U tambah P tambah W itu 180. Yang kedua, Z tambah Y tambah X sama dengan 180. Kalau misalkan pernyataan 1 diketahui, U tambah W 110, maka kita bisa menyatakan P. Jadi U tambah W itu sudah ya. Berarti ini langsung aja 110 ditambah P berarti adalah 180. Berarti P-nya adalah 70. Kalau P 70, maka Y dapat. Karena dia bertolak belakang. Berarti pernyataan 1 saja cukup. Sekarang kalau pernyataan 2. P ditambah W 140. Berarti U ditambah 140 sama dengan 180. Berarti U adalah 40. Kalau U 40, Y belum bisa ya. U 40, Y-nya belum bisa. Belum bisa ditentukan karena dia tidak sama kecuali kalau Z-nya sudah bisa ditentukan. Jadi 2 saja nggak cukup. Jadi 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Gitu ya. Lanjut. Tentukan nilai A jika lihat di gambar ini D diketahui apakah bisa ya. Yang ditanyakan adalah A. Di sini A ditambah B ditambah C sudah jelas 180. Lalu F ditambah E ditambah D itu juga 180 dari soal ini ya.
Kalaulah misalkan A yang ingin ditanyakan, apakah cukup kalau D-nya ditentukan? D itu identik dengan A. Kalau A ada, B-nya belum bisa ditentukan. Nah, jadi D saja tidak cukup. Nggak cukup. Sekarang kalau 2 saja. C adalah 2B. Ya, berarti A plus B plus C 180. C adalah 2B. Berarti A ditambah B ditambah 2B. Berarti A ditambah 3B. Lalu keterangan berikutnya, D itu sama dengan A. D sama dengan A, berarti 2D sama dengan 2A. Gitu ya. Terus buat apa? Nggak bisa ditentukan juga ya. Jadi kalau 2 saja nggak cukup, 1 saja nggak cukup. Tapi kalau misalkan dengan 1 digabungkan, D-nya 45, sehingga A dapat 45 juga. A dapat berarti B dapat. Ya. Jadi 1 dan 2 harus dilibatkan. Jadi duanya bersamaan sama-sama cukup untuk menjawab. 1 saja nggak cukup. Gitu ya. Lanjut. Jika sudut pada segitiga ABE, jika sudut ABE maksud saya, jika sudut ABE adalah 30 dan sudut DEB adalah 70, maka X apakah bisa ditentukan? Oke. 70 ini 30 berarti ini 70. Ya, ini 70. Ini berarti 110. Berarti X dapat. Gitu ya. Bisa ngerti ya? Atau dari sini juga bisa kita tentukan bahwa sudut BEA itu adalah pelurus dari 70. Gitu ya. Pelurus dari 70. Berarti X dapat. X ditambah 110 ditambah 30 itu 180. Berarti X ditambah 140 180 berarti X adalah 40 ya. Jadi X-nya adalah 40. Bisa ngerti? Lanjut ya. Oke, berikutnya soal terakhir ya. Tentukan A jika, mungkin maksudnya X aja kali ya. Oke. Kalau X bisakah dimana di soal ini sudah kita nyatakan bahwa U tambah P tambah W itu 180 atau X tambah Y tambah Z juga 180 ya. Gitu ya. Yang sama adalah U sama dengan X, PW ya ini ya yang samanya. Oke, sekarang kalau pernyataan 1 saja, U ditambah Z sama dengan W ditambah X.
Apakah kita bisa menentukan X? Di sini yang ada adalah U ditambah dengan U ya, yang ada X-nya ya. Berarti X ditambah Y ditambah Z itu 180. Sedangkan di sini belum bisa. Lalu U tambah P tambah Z tambah W ya. Kok tambah Z? U tambah W tambah W 180 ya. U-nya nggak bisa. Dari pernyataan ini bahwa U itu senilai dengan X. X tambah Z sama dengan W tambah X. Berarti kesimpulannya ini Z adalah W. Z adalah W. Belum bisa kita tentukan ya. Belum bisa. 2 P tambah W Y tambah X. Ini bahwa U itu sama dengan X. Berarti X tambah W sama dengan Y tambah X. Berarti W sama dengan Y. Gitu ya. W sama dengan Y, Z sama dengan W. Berarti X tambah Y-nya ganti W, Z-nya ganti W juga. Itu 180. X tambah 2W 180. Bisa ditentukan? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi ini juga nggak cukup. Jadi 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya. Saya kira itu untuk video kali ini. Saya cukupkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya demikian untuk video yang kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.